Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita semua dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Meskipun daring, namun saya harap para mahasiswa yang ada di sini tidak luntur semangatnya. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hamam MSMAG selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi konseling dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum kita beralih ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 13, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Iis Nurhayati, Saudari Lucy Rizkiana Mardadi, Saudari Nur Farida, dan Saudari Sintania. Untuk kelompok 13 ini akan membahas mengenai pengakhiran atau terminate proses konseling. Baik, langsung saja presentasinya akan dijabarkan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Pengertian pengakhiran atau terminate menurut Supriyo dan Mulawarman adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Sedangkan menurut Fauzan dan kawan-kawan, pengertian pengakhiran atau terminate yaitu respon konselor untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseling betul-betul berakhir. Pada tahap terminate atau pengakhiran ini, sebenarnya konselor bersama konseli menetapkan kesimpulan atas apa yang telah dihasilkan dalam proses konseling tersebut. Bila perlu, merefleksikan kembali bagaimana perasaan konseli setelah proses konseling dilakukan dan bagaimana pula pendapat konseli mengenai konselor, suasana yang ada dalam proses konseling. Hal tersebut penting karena dengan demikian akan menjadi koreksi tersendiri bagi konselor dalam pelaksanaan konseling berikutnya. Tujuan pengakhiran. Pengakhiran atau terminate ini bertujuan untuk menyelesaikan kegiatan konseling atau bila masih diperlukan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Fauzan dan kawan-kawan mengemukakan tujuan dari terminate atau pengakhiran yaitu 1. Memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yaitu apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang merupakan tahap konseling mendatang. Kedua, mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam konseling. Ketiga, mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawabnya seusai konseling. Keempat, memelihara persepsi konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Kelima, pengendali waktu supaya kegiatan konseling tidak melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk-bentuk teknik pengakhiran atau terminate. Menurut Lutfi Fauzan, Nur Hidayah, dan M. Ramli menyebutkan bentuk-bentuk teknik terminate atau pengakhiran yaitu yang pertama, pengakhiran langsung atau verbal, menunjuk pada verbalisasi konselor tersurat atau gamblang dengan menyebutkan akan diakhiri pertemuan konseling dalam bentuk kalimat singkat, cukup tegas, dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Contoh dari pengakhiran langsung oleh konselor. Baiklah, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9.30. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi, bahwa pertemuan kita ini hanya sampai pukul 9.30. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan. Yang kedua, pengakhiran tidak langsung atau non-verbal. Menunjuk pada non-verbal seperti contohnya memandang jam dinding atau arloji, menata meja, mengemasi buku, dan lainnya. Cara-cara teknik terminate atau pengakhiran. Bremer
mengemukakan cara-cara mengakhiri konseling antara lain: yang pertama, merujuk pada keterbatasan waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua, meringkas atau merangkum. Ketiga, merujuk pada waktu yang akan datang. Keempat, berdiri. Kelima, gerak isyarat halus. Mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan konselor dan konseli pada tahap pengakhiran. Hal yang dilakukan konselor diantaranya: pertama, konselor mempersilahkan masing-masing konseli mengungkapkan pengalamannya selama pertemuan-pertemuan, serta menyatakan perasaan puas mengenai hal-hal apa dan perasaan tidak puas mengenai hal-hal apa. Kedua, konselor menegaskan kembali kemantapan yang telah dicapai oleh kelompok, memberi usul atau saran mengenai cara menilai kemajuan di masa mendatang. Ketiga, konselor memberikan sanjungan dan menunjukkan semangat untuk berani bertindak. Yang keempat, konselor menawarkan bantuannya dalam rangka tindak lanjut. Hal-hal yang dilakukan oleh konseli diantaranya: pertama, konseli mengungkapkan pengalamannya selama proses konseling. Kedua, konseli mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor, kemudian melengkapinya. Tiga, semua konseli mengemukakan pengalamannya dalam berkonseling kelompok dan menyatakan puas atas hal-hal tertentu dan rasa tidak puas tentang hal-hal yang lain. Keempat, konseli menyatakan kemantapannya dan menerima usul atau saran konselor tentang cara menilai kemajuannya sendiri di masa mendatang. Demikian materi mengenai pengakhiran dalam proses konseling yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan.